Di intinya saya hanya ingin meringkaskan saja bahwa kearifan lokal itu nggak bisa sembarang dipakai saja istilah itu, karena dia ada pemahaman, ada konsepnya. Dia adalah turunan dari kebudayaan. Nah, kalau kami di komunikasi mendefinisikannya dalam sebagai produk dari kesepakatan kolektif, ya, komitmen bersama. Nah, ini kan kesepakatan itu tidak terjadi begitu saja, tapi dia dibentuk melalui komunikasi. Itulah yang membentuk budaya. Kita sepakat nih nilainya ini ya, nilai baik, nilai buruk ini. Ya, jadi kebudayaan menjelaskan dalam abstraksinya, kearifan lokal itu menjelaskan di dalam bentuk praktisnya. Maka muncullah turunan-turunan ya, sebagai keturunan budaya juga. Di budaya misalnya ada solidaritas, katanya di Minang itu ada solidaritas sacio bak ayam sadanciang bak basi misalnya. Itu kan konsep budayanya. Kemudian takilantang sama makan angin, takungkuit sama makan tanah, saraso sama alu bersama, itu konsep budayanya. Sampai di dalam kearifan lokalnya, misalnya ya kita buat rumah gadang itu sebagai wujud bahwa itu kebersamaan kita. Ya. Jadi levelnya itu teknis gitu ya, levelnya itu teknis. Nah, tapi sama-sama produk dari kesepakatan bersama. Jadi tidak semua tindakan yang dibuat itu adalah kearifan lokal. Ya, makanya saya katakan kalau semprot desinfektan sepanjang jalan itu bukan kearifan lokal. Dan di Pariaman ada sekolah baru. Sekolah baru itu bukan kearifan lokal, tapi lebih kepada local knowledge. Local knowledge itu yang dibicarakan oleh Clifford Gertz dalam bukunya Local Knowledge tahun 1983. Nah, pada umumnya apa yang kita sebut sebagai local wisdom di Sumatera Barat ini sudah banyak yang hilang. Soal local wisdom di bidang kesehatan sudah jarang sekali ya. Karena local wisdom kita itu berbeda dengan kedokteran Barat. Jadi kedokteran Barat sangat rasional, tapi sementara di kedokterannya orang Minang itu masih berbau-bau mistik seperti itu. Ya. Pengobatan dengan asok kumayan, batange, atau balimaui gitu ya, pakai limau purui, limau macam-macam limau, banang tujuh rupo dan segala macam lah. Hal-hal yang tidak bisa dipakai di dalam konteks kedokteran Barat, dan itu sudah hancur. Jadi kalau kita bicara soal kearifan lokal di bidang kesehatan, itu sebenarnya pembicaraan yang sia-sia menurut saya. Nah, tinggal lagi sekarang kearifan lokal yang terkait dengan masalah ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Ya, itu pun sangat bermasalah. Kenapa? Karena sistem ekonomi orang Minang itu pada dasarnya kolektif, bukan individual. Karena mereka bersama-sama bekerja di ladang-ladang atau sawah yang milik kolektif, hak ulayat, ya, pusako suku, pusako kaum dan segala macam. Dan tidak banyak kepemilikan pribadi. Tapi kemudian dia bergeser ya, sesuai dengan perkembangan zaman juga, dan itu tidak melalui sebuah kesepakatan kolektif sebetulnya. Orang main sendiri-sendiri saja. Makanya mungkin kemudian Sreike kemudian mengatakan ada dualisme ekonomi di Minangkabau itu, ada yang kolektif, ada yang individual. Lama-lama yang kolektif ini hilang ya. Kemudian muncullah yang individual tanpa melalui adanya kesepakatan kolektif seperti itu. Orang nggak rapat-rapat dulu. Untuk jadi kapitalis nggak rapat-rapat dulu. Tapi untuk menjadi sosialis dulu ketika bekerja di lahan-lahan kolektif ya orang sama-sama gitu ya, sepakat dulu. Karena itu menyangkut persoalan kepemilikan kolektif. Nah, kemudian dari kearifan lokal yang menyangkut dengan pengorganisasian masyarakat. Ini pun jadi masalah. Kenapa begitu? Karena
peminggiran nenek mama ini udah lama terjadi, Pak. Ya. Sejak zaman Belanda itu sudah terjadi gitu. Belanda dulu yang membuat penghulu-penghulu palsu itu kan, dengan namanya penghulu Basure itu. Penghulu. Jadi krisis kepercayaan kepada penghulu itu sudah terjadi sejak zaman Belanda, dan itu adalah hasil pertama rekayasa Belanda dulu. Kemudian nenek mama itu sendiri juga pengen ditipu gitu. Iya, nenek mama itu pengen ditipu. Jadi penghulu-penghulu asli karena melihat penghulu palsu dengan kaya-kaya gitu kan, dikasih uang banyak oleh orang Belanda, mereka juga pengen seperti itu. Ya, kasih juga lah kami surat gitu kan. Maka muncullah fenomena baru, dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau dalam Vicon 2 malam yang lalu itu digadang-gadang bahwa nenek mama bisa begini, bisa begitu, itu mungkin agak kurang memahami sejarah. Jangankan antar kaum, ya, antar suku. Di dalam kaum sendiri sekarang nenek mama itu dipermasalahkan. Ada kecenderungan kadang-kadang di dalam kaum itu dia pilih orang yang bisa jadi nenek mama adalah orang yang tidak bisa memimpin, yang bisa disuruh-suruh. Gitu. Itu kan terbalik logikanya. Nah, namun demikian kembali kepada azas pembentukan kearifan lokal maupun azas pembangunan budaya itu semuanya harus bisa selesai, semuanya bisa selesai dengan musyawarah, bisa komitmen, maka tidak ada salahnya sebenarnya kita membangun kearifan-kearifan lokal baru. Ya, tidak ada salahnya. Tapi di mana kita memulai, gitu ya? Di mana kita memulai? Nah, jadi kita perlu membangun sistem komunikasi. Dengan sistem komunikasi inilah kemudian kita mencoba secara bersama-sama, secara kolektif, membangun kesepakatan. Nah, buah dari kesepakatan itulah yang kemudian akan menjadi komitmen local wisdom. Dan kita teruskan, kita komunikasikan kepada generasi-generasi berikutnya. Itu bisa. Cuma butuh waktu, butuh komitmen, butuh orang yang mampu untuk menggiring masyarakat kepada satu komitmen bersama. Nah, jadi bukan tidak bisa, ya, tapi bisa. Dan skalanya juga nggak besar-besar amat. Makanya awal dulu bangkitnya pandemi COVID ini saya sudah menekankan basis peperangannya adalah RT dan Jorong. Bahkan saya bikin video itu basis basis battlefield-nya itu RT dan Jorong. Kita hanya bisa membuat komitmen-komitmen bersama di tingkat itu sekarang. Tidak lebih dari itu. Lebih dari itu susah sekali. Ya, tapi di tingkat RT, tingkat Jorong itu masih bisa. Ya, kita buat komitmen bersama, kita buat janji bersama, kemudian janji itu permanen menjadi kearifan lokal kita dan kita wariskan kepada yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Dev. Sekali lagi mohon maaf. Ya.